Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faisari Kasandi, kelas 12 Akuntansi 2, SMK Negeri 3 Bungo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prakerin saya di CV AB Media selama kurang lebih 3 minggu. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya CV AB Media. Pada tahun 2004, perusahaan AB Media hanyalah sebuah outlet kecil di daerah Kuamang, Kuning, tepatnya di Desa Purwasari, Jalan Batanghari, yang dirintis oleh Bapak Zainal Abidin. Pada saat itu, outlet HP masih sangat jarang ditemui, apalagi counter HP yang bisa menangani permasalahan teknisi dan servis HP. Di situ berawal AB Media memulai bisnisnya di bidang telekomunikasi yang menjual isi ulang pulsa dan menjual kartu perdana semua operator. Dan pada tahun 2013, perusahaan AB Media mulai membangun lagi sebuah bangunan yang cukup besar untuk lebih mengembangkan bisnisnya tersebut. Pada saat itu, AB Media mulai membuka bisnis barunya yang dinamakan AB Mart, di mana itu adalah tempat untuk menjual kebutuhan sehari-hari, yaitu sembako. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, AB Mart menambah tempat yaitu di lantai 2 yang menjual berbagai jenis pakaian, peralatan rumah tangga, aksesoris, dan alat tulis kantor. Struktur organisasi, di mana Bapak Zainal Abidin yaitu selaku direktur, dan Ibu Enggar yaitu sebagai direktur kedua. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dan dari pekerjaan, saluran-saluran pemerintah maupun penyampaian laporan. Fungsi struktur organisasi. Ada fungsi atau kegunaan struktur organisasi berikut adalah penjelasannya. Fungsi organisasi yang pertama yaitu kejelasan tanggung jawab, di mana setiap karyawan atau anggota organisasi harus bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan dan bertanggung jawab kepada pimpinannya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu kejelasan kedudukan, yang artinya anggota atau seseorang yang ada di dalam organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan kedudukan. Penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Kejelasan mengenai jalur hubungan, yaitu sebagai tanggung jawab pegawai di dalam sebuah organisasi, maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kejelasan uraian tugas, yaitu mengenai uraian tugas di dalam struktur organisasi akan sangat penting atau membantu pihak atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan bawahan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Yang selanjutnya yaitu tugas karyawan CV AB Media. Yang pertama yaitu owner. Owner adalah
Pimpinan dalam sebuah perusahaan yang lebih mengarah ke pemilik usaha atau sebagai investor, bisa perorangan atau berkelompok. Kelompok yang kedua yaitu manajer. Manajer adalah seseorang atau seseorang dalam organisasi yang bertugas mengarahkan, memadukan, mengawas, dan mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Yang ketiga yaitu sekretaris. Sekretaris bertugas dan melakukan pembinaan, pengembangan di bidang sekretariatan, keanggotaan, dan pendidikan. Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus serta menandatangani surat bersama unsur owner. Visi dan misi CV AB Media. Yang pertama yaitu visi. Visi AB Media yaitu mengembangkan bisnis pemasaran produk, alat komunikasi dan melayani masyarakat sekitar dalam rangka memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari. Misinya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tingginya tuntutan kebutuhan komunikasi yang lebih cepat. Yang kedua, ikut serta program pemerintah dalam rangka mempercepat laju ekonomi dengan adanya alat komunikasi yang mampu menunjang segala kebutuhan, terutama dalam hal bisnis yang modern. Tentang CV AB Media, area store. Luas area store yaitu 20 meter persegi dikali 12 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Waktu operasional pada hari Senin sampai Sabtu dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam, dan pada hari Minggu dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Yang selanjutnya yaitu keberadaan staf dan karyawan. Lantai 1 yaitu AB Media, AB Mart, penjualan HP, JNT, kasir, dan kasir. Lantai 2 yaitu menjual pakaian, peralatan rumah tangga, alat tulis kantor, aksesoris, dan lain-lain. Peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang pertama yaitu tidak boleh makan di toko, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh main HP pada saat jam kerja, apalagi sampai bermain HP berlebihan, tidak boleh teriak-teriak. Pengalaman prakerin. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang landasan teori. AB Media termasuk dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu kegiatan usaha yang melakukan transaksi pembelian barang dagang kemudian untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurang harga pokok barang yang dijual. Hambatan-hambatan saya selama prakerin yaitu adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan perusahaan karena saya berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan tersebut. Kurang menguasai peralatan perusahaan, sehingga harus meluangkan waktu yang lebih untuk belajar menggunakan peralatan perusahaan tersebut.
banyaknya hal baru yang dihadapi dalam lapangan tempat kita prakerin yang sebelumnya belum pernah saya pelajari di sekolah, sehingga saya mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah tersebut, sehingga saya harus belajar untuk memahami dan mengerti dengan apa yang saya dapatkan baru dari perusahaan tersebut. Pemecahan masalahnya yaitu saya berusaha untuk lebih sering berkomunikasi dengan karyawan yang lain atau dengan pembimbing studinya langsung untuk bisa memecahkan masalah atau kesulitan yang saya hadapi. Saya juga sering bertanya kepada pembimbing untuk bagaimana dengan hal yang tidak saya mengerti, sehingga saya bisa mengerti dengan hal yang tidak mengerti tersebut. Yang ketiga yaitu saya bekerja sama dengan teman prakerin saya untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan mandiri, pokoknya semandiri mungkin, sehingga saya dan teman-teman tidak harus sering bertanya kepada pembimbing studi tersebut atau karyawan yang lain, sehingga tidak mengganggu pekerjaan mereka. Kesan yang saya dapatkan selama prakerin di CV AB Media itu saya bisa merasakan keakraban bagaimana saat berada di tengah-tengah pekerja yang lainnya, bisa mengerti dan tahu bagaimana caranya, bagaimana suasana kerja yang sesungguhnya, dan terkesan akan kedisiplinan, ketelitian, kejujuran para pegawai di CV AB Media. Mungkin dalam waktu yang 3 minggu itu mungkin cukup sebentar, tapi menurut saya itu sudah bisa membuat saya merasakan hal-hal baru yang belum pernah saya temui dalam belajar di sekolahan. Saran untuk sekolah ya, mungkin itu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.